Santapan Harian, Kamis, 13 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah kami saat firman dibacakan. Biarlah hati kami dipenuhi hikmat dan sukacita dari-Mu. Di dalam terang firman-Mu, Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 2 Korintus 12 ayat 1-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Sahabat Scripture Union Indonesia, kita tidak tahu apa yang dimaksud Paulus dengan duri dalam daging. Ada tafsir yang mengatakan suatu jenis penyakit atau penderitaan fisik atau bahkan dosa pribadi. Memang Paulus tidak menyebutkan secara detail, namun dampak duri ini jelas, yaitu supaya Paulus tidak dapat meninggikan diri. Di bagian ini Paulus memang memegahkan diri dengan bercerita tentang penglihatan surga dan penyataan dari Tuhan. Namun, secepat itu juga Paulus kemudian berbalik arah. Dalam dunia yang memuja kekuatan, keberhasilan, dan citra diri yang sempurna, Paulus menulis sesuatu yang tampak tidak masuk akal, yaitu ia bermegah bukan karena keberhasilannya, melainkan karena kelemahannya. Di tengah pergumulannya ia menerima duri dalam daging, sesuatu yang menyakitkan, melemahkan, dan tidak pernah hilang meski ia telah 3 kali memohon agar Tuhan mengangkatnya. Dan jawaban Tuhan mengejutkan. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya Paulus paham, duri itu bukan hukuman, tetapi alat anugerah. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan manusia menaklukkan semua masalah, melainkan pada kesediaan untuk bergantung penuh pada Tuhan di tengah keterbatasan. Saat dunia menilai kelemahan sebagai kegagalan, Paulus melihatnya sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Allah secara nyata. Paulus berbangga bukan karena ia kuat, tetapi karena ia lemah. Ia tidak menutupi luka, melainkan menjadikannya kesaksian tentang kasih Tuhan yang menopangnya. Dalam kelemahan itulah iman dan kesetiaan Paulus bersinar. Mungkin kita juga memiliki duri, entah itu pergumulan, penyakit, atau beban yang terus menekan. Bagaimanapun juga Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita. Cukuplah anugerahku bagimu. Karena ia ingin menyatakan kuasanya yang sempurna melalui diri kita. Berbanggalah bukan dengan kesombongan, melainkan dalam kelemahan yang membuat kita bersandar sepenuhnya pada kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus, ajarlah kami memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika kami mampu mengatasi segala sesuatu dengan diri sendiri, melainkan ketika kami berserah dan bergantung penuh kepadamu. Dalam setiap keterbatasan, jadikanlah iman kami semakin teguh, sebab kasih karuniamu selalu cukup menopang langkah kami. Kristus, di dalam namamu kami berdoa. Amin.